Man of culture.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacitanya hari ini, amin. Yang mengalami sukacita Tuhan pada minggu ini boleh angkat tangannya. Haleluya. Dia Tuhan yang selalu beserta sama-sama kita, meskipun seringkali kita nggak dengar suara Dia, tapi percaya kalau Dia Bapa yang baik. Semua yang terjadi di hidup kita itu tuh berdasarkan kebaikan Dia. Amin Bapak Ibu. Ya saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat minggu yang indah Tuhan Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami berkumpul Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami datang ke hadirat-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar ibadah ini akan mulai Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Jumpai kami Tuhan pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Semua baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dari semula telah Kau tetapkan
berkati setiap kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan, sesuatu yang kami boleh mengerti, memberikan pewahyuan kepada kami, sehingga boleh menyingkapkan apa yang masih tersembunyi. Bapak berbicaralah kepada kami, sampaikan Tuhan semua yang menjadi keinginan buat kami. Kami siap mendengarkannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang kita boleh bersama-sama hari ini. Senang melihat wajah Bapak Ibu gembira, sukacita. Kita tahu bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, sudah dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mau belajar, saudaraku, tentang sebagai orang percaya bagaimana kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadi orang percaya yang dapat dipercaya. Kalau kita menentukan, ya, kalau saudara pemilik dari perusahaan atau saudara bagian HRD, maka saudara pasti akan selidiki kehidupan orang itu, dan kemudian yang intinya adalah orang ini kira-kira bisa dipercaya nggak? Kalau dia bisa dipercaya, maka pasti kita akan mau memberi kepercayaan lebih. Tapi kalau dia sudah tidak bisa dipercaya, maka pasti kita akan tolak dia. Nah, hari ini kita akan mau belajar, saudaraku, bagaimana supaya kita ini bisa jadi orang yang dapat dipercaya, bukan hanya oleh Tuhan, tapi oleh di mana kita tinggal, di mana kita berada. Nah, kita akan baca dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Satu ayat ini kita akan baca sama-sama. Amsal 28 ayat yang ke-20. Dikatakan begini, ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkah, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara, Salomo, seorang raja yang penuh hikmat, dan dikatakan kekayaannya sampai emas dianggap tidak berharga waktu itu. Kenapa? Karena saking banyaknya. Ya. Nah, tapi dikatakan bahwa orang ini, Raja Salomo ini, kemudian dia hanya memberikan pesan bahwa orang yang dapat dipercaya, maka dia akan dapatkan banyak berkah. Nah, tentu pada waktu dia menyampaikan ini berdasarkan bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar satu teori, tentu karena dia itu sudah memiliki satu pengalaman. Nah, dari mana pengalaman yang dia dapatkan itu? Dari bapaknya, Daud. Ya, dari Daud kemudian dia bisa dapatkan, aduh, kenapa sampai dia tuliskan orang yang dapat dipercaya itu mendapat banyak berkat. Nah, kita coba lihat dulu. Kita belajar dari kehidupan Daud. Dari situ kita akan lihat apa yang dia alami, hasilnya yang dia terima apa, sehingga Salomo bisa tuliskan, ini bapakku loh, aku ini saksi mata, aku melihat sendiri, aku mengalami sendiri bagaimana bapakku itu mendapatkan itu. Jadi berkat di sini tidak selalu berbicara dan tidak satu-satunya dibicara tentang materi, tapi berkat ini meliputi yang rohani juga. Kita akan coba lihat apa yang dialami oleh Daud, ya. 1 Tawari 29 ayat 27. Bagaimana dia itu diangkat oleh Tuhan. 1 Tawari pasal 29 ayat 27 dikatakan begini. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Kita tahu sebelum Daud menjadi raja, yang menjadi raja itu adalah Saul. Harusnya kalau secara
sistem pemerintahan dalam kerajaan, yang akan jadi raja itu kan anaknya Saul, ya. Tapi yang menjadi raja waktu itu ternyata Daud setelah dari Saul. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena memang pada waktu itu firman Tuhan berkata Saul sudah ditolak oleh Tuhan, tetapi Daud itu berkenan kepada Tuhan. Nah, kemudian Daud dipilih oleh Tuhan dan dipercayakan untuk menjadi raja. Nah, selama dikatakan 40 tahun dia mendapatkan urapan dari Nabi Samuel yang berkata bahwa kamu akan jadi raja. Tapi 13 tahun kemudian dia mengalami masa-masa sulit, sampai kemudian di usia yang ke-30 dia menjadi raja, dan selama 40 tahun dia memerintah. Umur 70 dia meninggal. Nah, saudara, jadi dikatakan bahwa kitab Mazmur berkata Daud diambilnya, Tuhan mengambil Daud dari kawanan kambing domba, dari kandang domba. Artinya dia itu dari keadaan yang bawah diambil Tuhan. Dia dipercaya oleh Tuhan dari keadaan yang paling bawah, sampai kemudian dia diangkat di posisi yang tinggi. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa kemudian Tuhan mengangkat dia mengalami satu kemuliaan, satu perubahan yang besar. Dari orang biasa-biasa menjadi raja dan memerintah 40 tahun. Anjak, dan selama 40 tahun dia memerintah. Dikatakan dia menguasai seluruh daerah sekitarnya. Bahkan bangsa-bangsa besar, ya, kalau saudara lihat di kitab 2 Samuel pasal ke-8, dari bangsa-bangsa yang besar di sekitarnya, Filistin yang dulu ditakuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain, takluk kepada Daud. Amalek, Bani Amon, Moab, Edom, jadi raja-raja di sekitar itu semua takluk dan memberikan upeti kepada Daud. Selama 40 tahun dia memerintah, dia begitu jayanya kerajaan itu, dan dia menikmati masa-masa betul-betul luar biasa. Bagaimana Tuhan itu memberkati, ya, bagaimana Tuhan itu melakukan sesuatu kepada Daud. 40 tahun bukan waktu yang pendek. Kalau sekarang, saudaraku, zamannya sekarang, rasanya 1 tahun itu cepat. Betul ya? Rasanya baru kemarin hari Minggu, sekarang udah hari Minggu lagi. Ya. Rasanya baru kemarin kita all new, sekarang udah bulan November. Ya, tanpa sadar kita lewati, umur kita terus tambah. Tapi di zaman dulu 40 tahun itu beda. Rasanya memang waktu itu berbeda, panjangnya ya. Nah, Daud mengalami itu, dan kemudian kita lihat apa yang setelah 40 tahun memerintah, dia menjadi raja dari tidak ada apa-apa, kemudian menjadi orang nomor 1, dan orang-orang lain takluk, kerajaan-kerajaan lain takluk, dan kemudian kita lihat 1 Tawari 29 ayat yang ketiga. 1 Tawari 29 ayat yang ketiga dikatakan begini: lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku, ya, dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak. Apa itu di sana? Dari kas negara atau dari mana? Dari kepunyaanku sendiri. Ini kata Daud. Untuk apa? Karena cinta kepada rumah Tuhan, katanya. Maka aku dari kepunyaanku sendiri, aku memberikan emas dan perak. Untuk apa? Untuk rumah Tuhan. Berapa banyak? Ini kan pertanyaannya.
Lanjut ya ayatnya. Ayat 4 coba. Satu Tawarik 29. Iya. Ayat 4 dikatakan ini 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Emas Ofir ini kualitas terbaik waktu itu di sana. Ya. Dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Kita coba hitung-hitung. 1 talenta itu ukuran berat 34 kilo. Kalau di zaman dulu mereka buat 2 timbangan kudus, artinya timbangan imam itu bisa sampai 50 kilo. Anggap sajalah ini yang timbangan biasa 34 kilo. Kalau Daud dari kepunyaannya sendiri, dari harta pribadi, dia menyumbang untuk pembangunan rumah Tuhan 3.000 talenta emas, 3.000 kali 34 kilogram. Berarti saya hitung 102 ton, bukan batu kali, tapi 102 ton emas. Itu dari kepunyaannya sendiri, dia punya 102 ton emas yang dia berikan untuk apa? Untuk rumah Tuhan. Kira-kira orang ini, Daud ini miskin atau kaya? Kalau menurut Bapak Ibu, Daud ini miskin atau kaya? Sudah pernah enggak dengarkan di bumi ini orang yang punya emas dia simpan di safety box mana di bank ini, yang punya emas 102 ton pribadi? Saya coba cek saudaraku, harga emas terkini. Ini kalau kira-kira di kekiniannya itu berapa ya? Kira-kira 800 juta itu emas sekilo. Kalau 1 ton berarti berapa? Ya tinggal kalikan 1.000 ya kan? Sekilo 800 juta. Berarti kalau 1 ton kalikan 1.000, ya kan? 1 ton kan 1.000 kilo. Sudah berapa triliun? Ini 102 ton emas, belum perak. 7.000 talenta perak. Kalau kita kalikan 34 kilogram, itu ada 238 ton. Dan Daud katakan, dari kepunyaanku sendiri aku berikan. Mungkin sudah bertanya, dari mana dia punya sebanyak itu? Nyuri dari mana dia? Sudah ingat, setiap kali di zaman dulu, setiap kali orang melakukan peperangan, maka dia akan mengambil jarahan. Ya, dan kemudian negara-negara yang takluk kepada Daud itu membayar upeti, rutin dia berikan pada Daud. Dan tradisinya sebagai seorang pemimpin dia dapat bagian, kira-kira 20%, 80% bagi kepada tentara-tentara yang lain yang ikut perang, yang jaga daerah mereka dapat sekian persen, diatur memang. Jadi Daud dapatkan ini, dan dia katakan dia pegang untuk rumah Tuhan. Artinya begini saudaraku, Daud setelah dia 40 tahun jadi raja, dan kemudian dia orang-orang kerajaan di sekitarnya takluk kepada dia, dan dia secara pribadi memiliki harta yang melimpah. Jadi saudaraku, jangan rasanya kalau seringkali kita orang mendengar, waduh kalau orang kaya susah masuk surga, lebih baik kita tidak kaya. Enggak. Justru saudaraku, Tuhan itu sangat menginginkan orang percaya yang pegang kendali atas ekonomi. Kenapa? Karena kalau orang percaya yang pegang kendali atas ekonomi, dia tahu uang itu dia akan pakai untuk apa.
Dia tidak lakukan untuk kejahatan. Kenapa? Karena dia orang percaya. Dia akan lakukan sesuatu dengan apa yang dia terima itu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan sangat menginginkan. Dan Tuhan buktikan orang-orang yang di Alkitab katanya adalah orang-orang yang menikmati secara materi sebetulnya melimpah. Ini belum Salomo, saudaraku. Sampai dikatakan kalau Salomo itu orang sudah tidak menghitung lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak. Inilah yang membuat kemudian setelah bait Allah itu dibangun, raja-raja Neko, kan kemudian Israel terpecah jadi dua. Kenapa raja-raja sekitar itu ingin menghancurkan dan merebut bait Allah? Karena emasnya banyak, saudara. Sudah terlalu banyak. Itu yang mereka rebut. Dan kemudian 1 Tawarin 29 ayat 28 katakan begini. Kemudian matilah ia, Daud, ya, pada waktu telah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Kemudian naik rajalah Salomo anaknya menggantikan dia. Saul sebagai raja digantikan oleh generasi yang lain yang bukan dari anak. Tapi Daud meninggal, dikatakan setelah putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh dengan kekayaan, penuh dengan kemuliaan, baru dia meninggal. Saudara, ini dialami oleh Daud. Itu jadi pertanyaan buat kita. Kok bisa Daud mengalami seperti itu? Ya, apa dasarnya dan kemudian kok bisa dia seperti itu? Nah, kita lihat 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 14. Kenapa Daud bisa mengalami yang seperti itu? 1 Samuel 22 ayat 14. Nanti pengerja yang lain boleh silakan, masih ada kursi yang nanti jangan nanti selesai ibadah kalian pingsan. Silakan duduk di sini ya, masih ada kursi yang kosong. Nah, 1 Samuel 22 ayat 14. Lalu Ahimelech menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Jadi saudaraku, kenapa Daud bisa mengalami yang seperti ini? Karena dia orang yang bisa dipercaya. Salomo katakan, orang yang dapat dipercaya mendapat apa tadi? Mendapat banyak kemalangan. Begitu? Amin? Enggak ya? Coba ulang lagi di Amsal 28 ayat 20 tadi, dibilang apa? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Salomo tuliskan, karena memang bapaknya begitu. Kenapa bapaknya dapatkan begitu? Karena dia orang yang dapat dipercaya. Nah, dan kemudian kita melihat apa buktinya Daud ini bisa dipercaya? Apakah cuma tertulis saja teorinya begitu? Apakah Daud ini memang kenyataannya juga dia itu dapat dipercaya? Nah, kita kan coba lihat. Ya, kita kan lihat bahwa ternyata memang Daud itu orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya oleh Tuhan, tapi oleh manusia juga. Dia ini orang yang bisa diandalkan, orang yang dapat dipercaya. Yang saya melihat ini saudara, supaya kita bisa belajar. Apa ciri-cirinya orang yang dapat dipercaya? Ya. Yang pertama, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hatinya terbuka terhadap situasi yang dia alami. Hatinya terbuka terhadap situasi yang dia alami. Saudara, kita tahu hidup ini tidak pernah Tuhan janji seperti jalan tol bebas hambatan. Tidak. Hidup ini tidak mudah bergusur. Ya, memang tidak mudah. Kenapa? Karena harus kita perjuangkan. Tidak ada yang tidak kita perjuangkan. Orang bilang ayam saja kalau mau cari makan mengakeh dulu kata bahasa Minang gitu kan. Ayam saja kalau mau makan dia dibongkar dulu tanah-tanah dulu. Artinya mesti ada upaya.
Saudara berharap hanya duduk di rumah dan kemudian minta kasih karunia Tuhan, dan tiba-tiba malaikat kirim dari surga dan kemudian saudara jadi orang yang kaya raya. Tidak akan ada yang seperti itu. Semua mesti diperjuangkan. Semua harus diperjuangkan. Nah, Daud dia memiliki hati yang terbuka dengan situasi yang dia alami. Saudara, apa-apa itu? Saya melihat gini, dia tidak membiarkan kesulitan yang dia alami. Dia tidak membiarkan kesulitan yang dia alami menjadikan amarah dalam dirinya, menjadikan kekecewaan, dan kemudian bahkan jadi pahit. Dia tidak pernah membiarkan keadaan itu. Kalau kita tahu, saudara, ya, nanti kita akan lihat bagian yang kedua, saya akan ceritakan tentang Daud. Dan dia tidak membiarkan kebencian orang lain terhadap dia yang tanpa sebab, dari Isai bapaknya dan kemudian dari Saul, raja sekaligus mertuanya dia, untuk menghancurkan hidupnya. Tahu saudaraku, Daud ini bagaimana dia dibuang oleh bapaknya, seolah-olah bukan anak, padahal dia anak. Sengaja diumpankan di tempat berbahaya untuk jaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Penuh bahaya, ada binatang buas. Kalau di hari panas dia bisa kepanasan, di musim dingin dia bisa kedinginan. Dia anak bungsu, ada kakak-kakaknya yang lebih besar yang seharusnya. Kalau toh cuma kambingnya 2-3 ekor, kenapa mesti jaga jauh-jauh? Bukan kambing domba yang puluhan ratusan ekor yang cuma 2-3 ekor dikatakan. Dia sengaja. Kalau secara tidak langsung dia bilang, kalau boleh kamu mati, matilah Daud. Kalau boleh dikatakan kasarnya begitu. Tapi Daud tidak pernah membiarkan kebencian orang lain yang tanpa sebab itu menghancurkan hidupnya. Kita coba belajar, saudaraku, dari satu film yang beberapa tahun yang lalu itu. Saya mungkin 1 tahun yang lalu, tiba-tiba dia jadi top. Sebetulnya tokoh ini ada dalam film Batman, namanya Joker. Bukan hanya main kartu, saudara, namanya Joker. Dia ini dikatakan sebetulnya dia ini orang baik. Dia ini orang baik. Tapi karena keadaan sekelilingnya itu tidak mendukung, orang-orang membuli dia, orang-orang seolah-olah keadaan itu menghancurkan hidupnya. Orang-orang seolah-olah benci melihat hidupnya, dan dia membiarkan akhirnya dirinya jadi seorang pembunuh berdarah dingin, menghancurkan kehidupan banyak orang yang lain. Kenapa Joker bisa seperti itu? Karena dia membiarkan ada kebencian dari orang lain, ada sakit hati dari orang lain. Dia membiarkan kesulitan itu menghancurkan hidupnya. Orang yang hatinya terbuka dengan situasi yang dia alami, dia tidak akan membiarkan keadaan orang lain yang menentukan masa depannya. Dan dia orang yang hatinya terbuka terhadap situasi yang dia alami, maka orang itu tidak akan membiarkan perkataan orang lain yang belum tentu menjadi tujuan utama dari dia. Ada orang-orang dengan perkataannya menuntut kita menjadi seperti yang dia mau, yang bukan seperti yang Tuhan mau. Tapi Daud tidak membiarkan. Ada bapaknya, ada kakak-kakaknya, ada Saul yang dia punya alasan sebetulnya untuk sakit hati. Tapi dia tidak pernah mau membiarkan dirinya itu, masa depannya. Dia tidak pernah mau membiarkan keadaan orang lain itu menentukan hidupnya. Dia tidak pernah mau membiarkan Goliat itu menentukan masa depannya.
Dia bilang gini, engkau boleh datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tapi aku akan datang kepadamu dan engkau akan berikan mayatmu kepada burung-burung di udara hari ini juga. Kenapa? Karena ada Tuhan bersama-sama dengan aku. Kepada Saul dia bilang begini, kalau Tuhan pernah melepaskan aku dari cakar beruang, Tuhan pernah melepaskan aku dari cakar singa, dan hari ini juga Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari Goliat. Daud tidak pernah mau membiarkan perkataan orang lain, kebencian orang lain, apapun yang orang lain bilang, apapun yang orang lain perlakukan. Dia berkata begini, aku bersama-sama dengan Tuhan, aku akan hadapi Goliat seperti aku pernah menghadapi singa, seperti aku pernah menghadapi beruang, dan Tuhan berikan kemenangan. Hari ini Tuhan yang sama akan berikan kemenangan kepada orang yang dapat dipercaya adalah orang yang mau belajar. Hatinya dia terbuka. Apa yang saudara alami hari ini? Dan berapa banyak saudara orang berkata begini, bagaimana aku bisa maju? Bagaimana aku bisa bertumbuh secara rohani? Suami gue aja begitu. Dia sebagai imam, sebagai kepala dalam rumah tangga, dia saja tidak membimbing aku. Hei saudara, kenapa kita biarkan orang lain menentukan masa depanmu? Kenapa surga ditentukan oleh orang lain, bukan dari Tuhan dan dirimu? Tapi mari kita belajar, saudara. Jangan biarkan situasi di sekitar kita. Habis gimana kami sedikit di sini? Habis gimana keadaan kami begini? Ya habis bagaimana orang lain begitu? Habis bagaimana pemimpin saya begini? Habis bagaimana teman saya begini? Orang tua saya begini? Kenapa kita tidak stop? Jangan biarkan orang lain, keadaan atau apapun menghancurkan masa depanmu. Karena masa depan kita, keadaan yang lebih baik itu ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan mau kita semua. Amin saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Saya tidak marah-marah loh sama saudara ya. Jangan takut saudara. Tapi jangan membiarkan orang lain menghancurkan hidup kita. Rugi kita saudaraku. Karena suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan. Surah mau kasih segudang pernyataan pun. Ya, habis gimana? Tuhan, suamiku begini, istriku begini, orang tuaku begini, mertuaku begini, anakku begini, pendetaku begini. Enggak, suatu saat secara pribadi kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan tanya sama kita, bagaimana respon? Bagaimana sikapmu? Bukankah semua tertulis dalam kitab kehidupan? Sekali lagi, jangan biarkan joker itu jadi contoh buat kita. Amin. Amin. Ya. Akhirnya dia menghancurkan orang lain dan dia menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Gara-gara orang lain. Yang kedua, Daud orangnya bisa dipercaya karena dia setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Pada waktu kelimpahan, pada waktu kekurangan, dia pegang kesetiaan. Makanya kita perlu belajar dari orang ini, saudara. Bagaimana orang ini bisa jadi menikmati. Kalau kita bilang dari from zero to hero, ya salah satunya itu Daud. Tadi tidak ada apa-apa. Nah saudara, 1 Samuel 18 ayat 5 katakan, tadi yang kita sudah lihat, 1 Samuel 18 ayat yang kelima dikatakan, Daud maju berperang dan selalu. Berarti ada yang kalah enggak? Hah? Oh enggak, itu katanya selalu apa? Berhasil. Baca sama-sama. Kata-kata selalu berhasil. 2, 3. Selalu berhasil. Ini Daud maju berperang dan selalu berhasil.
Kemanapun juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal itu dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Setelah dia kalahkan Goliat, dia jadi prajuritnya. Jadi prajurit menang terus, diangkat jabatannya. Kalau sekarang dalam ketentaraan ya, kira-kira nih dari prajurit biasa nih, kemudian naik pangkatnya. Jadi naik pangkatnya, jadi kepala regu. Ya, dari kepala regu naik jadi komandan apa namanya? Komandan kompi. Ya, mungkin dari komandan kompi naik jadi komandan batalion. Jadi langsung naik dan kemudian jadi panglima. Kira-kira begitu, memimpin seluruh pergerakan tentara Israel. Ini Daud. Ya. Tapi dia pada waktu dia diangkat itu, saudara, kalau saudara baca kisah Daud, di waktu kelimpahan, dia tetap rendah hati. Dia tetap menjaga kredibilitasnya, dia menjaga integritasnya. Tapi pada waktu dia mengalami kekurangan, titik yang paling rendah dari hidupnya, dia juga tetap bisa setia. Dia tetap orang yang bisa diandalkan, dia tetap jadi orang yang bisa dipercaya. Nah, kita lihat ayat yang ke-1 Samuel 18, ayat yang ke-13. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala kegerakan tentara. Sudah jadi memimpin tentara, tiba-tiba diturunkan pangkatnya. Tadinya kan di ayat yang sebelum yang kita baca, dia memimpin segala kegerakan tentara. Dia memimpin. Sekarang tiba-tiba dia disuruh diturunkan. Jadi pasukan berani mati. Artinya apa? Kalau mau perang, dia duluan yang di depan. Kalau di musuh menembak, dia dan pasukannya yang lebih dulu akan mati. Tamengnya. Kira-kira Saul nyuruh dia ini gunanya untuk apa? Dia bilang gini, secara tidak langsung, matilah kau. Kira-kira begitu dia bilang. Cari memimpin tentara, diturunkan. Daud melakukan dengan setia. Dia tetap memimpin pasukan 1000. Dia tetap lakukan. Saudara, dari mana? Apakah orang ini punya hatinya terbuat dari besi sehingga kebal saja dia? Oh enggak, saudara. Daud ini manusia biasa. Dan kalau saudara baca ceritanya, dia juga pernah berbuat dosa. Dia bukan ayah yang ideal. Anak-anaknya memberontak kepada dia. Bahkan pernah dikatakan, kenapa Adonia memberontak? Adonia ini anak dari dia punya beberapa istri. Dan kemudian salah satu dari anaknya yang bernama Adonia ini memberontak kepada dia. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Raja-Raja, seumur hidup Adonia, Daud tidak pernah menegur Adonia, memberitahu dia salah, memuji kalau dia baik. Gak pernah. Dia bukan ayahnya dia. Dengan kelemahannya dia dan akhirnya dia mengambil beberapa istri, dan itu kemudian menjadi salah satu penyebab menghancurkan kehidupannya. Kenapa? Karena dia membiarkan nafsunya itu bergelora dan dia tidak kendalikan. Dan kemudian kalau kita lihat, saudara, akhirnya dia pada waktu perang dia tidak pergi perang, santai-santai di atas sebuah rumah, jatuh dalam dosa. Kenapa? Lihat perempuan mandi. Kenapa dia lakukan itu? Waktu perang dia tidak pergi perang, jatuh dia dalam dosa. Dia coba tutupi dosanya, dan sampai kemudian Nabi Nathan berkata, engkau berbuat dosa kepada Tuhan. Tapi begitu dia tahu Tuhan menegur dia,
nangis, dia bilang minta ampun aku Tuhan. Dia tuliskan dalam kitab Mazmur pasal 51, sementara aku mencoba menyembunyikan dosa, tulang-tulang di dalam tubuhku ini seperti semua berontak. Artinya ada satu kegelisahan yang menimbulkan rasa sakit dalam tubuh. Dia bilang, aku rasa itu tak tenang. Kenapa dia coba sembunyikan dosa? Dia akhirnya dia bilang, aku akui Tuhan, aku berdosa, aku salah. Pada waktu dia sedang mengalami kelimpahan, dia tetap setia. Pada waktu dia sedang mengalami diturunkan di titik yang paling bawah, sampai kemudian Saul mengejar-ngejar dia. Akhirnya dia lari. Kenapa? Karena Saul tidak bisa lewat tangan orang lain untuk membantu. Oleh karena iri hatinya Saul, dan kemudian dia lakukan dengan tangannya sendiri. Itu joker jangan dulu, namanya Saul. Dan jangan biarkan ada joker-joker berikutnya, dan itu atas nama kita. Membiarkan keadaan orang lain menghancurkan hidup dan masa depan, dan engkau sedang menghancurkan kehidupan banyak orang di sekitar. Mungkin engkau tidak bunuh dengan tanganmu, tapi dengan tingkah lakumu, dengan perkataanmu, dengan hal-hal yang lain, engkau bisa bunuh mereka. Engkau mungkin katakan, dah aku baik-baik aja. Tapi ingat, engkau punya anak, engkau punya darah daging yang bagaimanapun sifatnya akan turun kepada mereka. Karena pada waktu sperma bertemu dengan sel telur, sebetulnya itu dikatakan demut, ada darah yang masuk dan terjadilah embrio anak. Bukan sekedar seorang anak biasa, tapi apa yang ada dalam dirimu turun kepada anak itu. Dan semua tingkah lakumu bisa turun kepada dia. Secara tidak langsung aku sedang menciptakan pembunuh-pembunuh berikut. Jangan biarkan joker itu beredar lagi. Tapi mari kita seperti dahulu, dia belajar mengatasi keadaan. Nah, apa yang kau alami hari-hari ini? Ya? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari? Engkau sedang diizinkan oleh Tuhan untuk memasuki tempat yang paling dasar. Kalau aku sudah merasa Tuhan ini udah paling bawah Tuhan, itu bagus. Artinya apa? Tidak akan turun lagi kalau aku sudah merasa itu paling bawah. Kenapa? Karena aku sudah merasa ini yang paling bawah. Inilah waktunya. Dia akan naik. Amin. Saudara, kalau saudara ingin satu bola itu melantun lebih tinggi, maka bola itu benamkan ke dalam air paling dalam. Semakin dalam bola itu masuk ke dalam air, maka akan semakin tinggi lantulannya. Tapi kalau dia sedikit saja, pendek saja. Sudah kepingin, sudah diangkat Tuhan naik lebih tinggi. Dan kalau hari ini Tuhan sedang izinkan kita, atau mungkin besok-besok Tuhan sedang izinkan kita, sedang ditekan di bawah itu, setialah kepada Dia. Tetap pegang firman-Nya, tetap percaya kepada Tuhan. Dan ada waktunya nanti, sudah akan lihat. Tuhan katakan, it's the time. Ini waktunya. Dia akan mulai. Dan orang yang dapat dipercaya. Kita baca sekali lagi ya, Amsal 28 ayat yang ke-20, bagian pertama saja. Kita baca sekali lagi. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya, sampai di sana. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jangan izinkan telingamu tidak mendengarkan apa yang kau ucapkan. Karena firman Tuhan juga berkata, iman tumbuh dari firman yang kita dengar. Biarkan bukan hanya telinga kita ini yang mendengar, tapi batin kita juga ikut. Nah, kita percaya. Aku mau jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya dapat banyak
Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Kau, dia belajar pada waktu dia seorang anak, tidak dianggap anak, tapi pada waktu di 1 Samuel pasal yang ke-22, dia berada di Gua Adullam, seorang diri, gua yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada pertolongan, datang kepada Tuhan. Ada tempat di atas yang masih terbuka, dan kemudian firman Tuhan berkata, datanglah orang-orang kepada Daud. Nah, sudah kita ingin belajar, ya. Daud dia belajar pada waktu dia jadi anak, tapi tidak dianggap anak. Tapi kita lihat responnya dia, ya. Dia tetap setia mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Ada singa yang mencoba menerkam kambing dombanya, dia bertanggung jawab. Dia pertaruhkan nyawanya hanya untuk kambing domba yang 2-3 ekor. Kalaupun kambingnya 1 ekor dimakan oleh singa dan dia lapor kepada bapaknya, untuk anak yang baru berumur belasan tahun, diperkirakan waktu itu umurnya 14, 15, 16 tahun. Dan dia bisa bilang, Bapak, ada seekor singa yang datang. Aku masih remaja, aku masih kecil. Daripada aku yang mati 1 ekor domba, 1 ekor kambing. Kenapa? Karena ada singa yang lebih kuat dari dia. Tapi dia belajar bertanggung jawab. Dia tidak mau membiarkan keadaan orang lain, situasi. Dia tidak mau membiarkan itu menghancurkan tanggung jawabnya. Nah, aku akan berdiri di depan. Aku harus bertanggung jawab. Aku dipercayakan cuma 2-3 ekor, aku tanggung jawab. Aku akan jaga ini. Kalau ada bahaya, aku bertanggung jawab. Kenapa? Karena akulah yang diberi tanggung jawab. Sekalipun, apakah Daud tahu dia sengaja dikorbankan? Dia tahu. Apakah Daud tahu bahwa sebetulnya dia dibuang oleh bapaknya? Tahu. Dia ungkapkan dalam Mazmur, dikatakan begini, Mazmur pasal yang ke-27. Dia katakan begini, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Apakah dia tahu bahwa dia sengaja dikorbankan? Tahu. Apakah dia tahu di hidupnya itu sengaja dibuang oleh bapaknya? Dia tahu. Karena pada waktu Samuel datang untuk mengurapi, jelas-jelas Nabi Samuel datang bilang sama Isai, kumpulkan semua anakmu. Sudah diadakan. Samuel sudah datang, mau membawakan korban. Maju satu-satu anak Isai. Tapi Tuhan bilang, tidak. Kemudian Nabi Samuel bilang sama Isai, inikah semua anakmu? Dan malu-malu Isai bilang, ada satu lagi. Mungkin kalau Samuel ini orang tipenya tipe merah ya, tipe kolerik, dia bilang, kurang ajar kamu. Dari awal aku sudah bilang kumpulkan semua. Kenapa yang satu ini kamu biarkan? Dia bisa marah dengan Isai. Kurang jelas tuh, sudah sampaikan jelas semua anakmu. Kata dia, Daud tidak dianggap anak. Tidak dianggap anak. Tapi pada waktu kemudian dia mengalahkan dunia. Saul tanya, kemana siapa? Anak bapakku yang kurang ajar itu Isai. Dia bilang Daud, juga. Hamba adalah Daud bin Isai. Bapak hamba namanya Isai. Yang tetap menghargai bapaknya. Sudah disepelekan. Apapun perlakuan orang lain, jangan pernah tidak belajar menghargai. Ya, dia hargai saudara. Isai itu bapak. Dia bisa saja bilang dia yang membuang aku, tapi dia tidak ngomong. Dia tidak jelek-jelekan bapaknya. Kan dia bilang itu bapak. Seperti apapun yang dia perlakukan, dia tetap bapakku. 1 Samuel
pasal yang ke-22 ayat 3 dan 4 katakan begini. Setelah dia di Gua Adulam, dan kemudian Daud kan tahu nih, dia tinggal di Gua. Bapaknya itu sudah tua. Ya, apa yang dia pernah lakukan? Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadamu. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di Moab. Dia tahu kalau orang tuanya ikut dengan dia berpindah-pindah dari satu gua ke gua, orang tuanya bisa sakit. Dia bilang, izinkan orang tuamu tinggal enak di sini, tidak usah ikut menderita sama aku. Kenapa? Karena aku harus pindah-pindah. Nanti ada perang, nanti bahaya buat mereka. Ditaruh di tempat yang aman. Sudah dibuang, dikorbankan, mau dibunuh melalui tangan yang lain. Apa yang Daud lakukan? Dia tetap pelihara orang tuanya. Belajar memiliki hati seperti ini. Waktu sedang ditinggikan, sedang diturunkan, dia setia. Saudaraku, Daud manusia biasa. Kalau dia bisa lakukan, kita semua bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Jadilah dirimu sendiri, jadilah murni, jadilah asli, jadilah orang yang dapat dipercaya. Maka orang yang dapat dipercaya, firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Salomo dibuktikan, dia lihat sendiri dari kehidupan bapaknya dan dia tulis. Mari kita membaca sekali lagi ayat ini dengan satu keyakinan yang kuat dimanapun posisimu hari ini. Baca bersama-sama. 28 ayat yang kedua. 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Sekali lagi, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Mari main musik. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Hari ini kita belajar sebenarnya Daud berhasil melipat gandakan apa yang ada, yang pernah ada Tuhan berikan, dan dia bisa melipat gandakan. Kenapa sampai anaknya menuliskan ini? Karena Daud orang yang dapat dipercaya. Saudara, hari ini kita belajar dari tokoh seorang bernama Daud dan seorang bernama Joker. Joker membiarkan dirinya hancur karena dia dengarkan ada tuntutan perkataan orang lain. Dia membiarkan situasi, dia membiarkan kesulitan, kekecewaan menghancurkan hidupnya. Engkau boleh sulit, masa lalumu boleh hancur, tidak ada masalah dengan Tuhan. Tapi pilihannya sekarang dalam diri, di tanganmu. Apakah engkau mau membiarkan masa lalu itu? Apakah engkau mau membiarkan orang lain, keadaan, situasi menghancurkan engkau? Bahkan Tuhan sedang memberikan masa depan yang baik kepadamu, hari depan yang baik kepadamu. Tapi kau selalu hidup dalam masa lalu.
Selalu kau cari yang lain, salah dia, yang salah dia, yang salah dia. Dia yang penyebabnya, dia yang memperlakukan. Coba kalau dia bertanggung jawab, coba kalau dia begini, coba kalau dia begini. Sampai kapan? Sampai kapan? Atau mau berhenti? Kata seperti Daud. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Singa pun akan kukalahkan. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Beruang pun akan dikalahkan. Bahkan yang lebih besar Goliat pun yang menakutkan, aku bisa kalahkan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dengan aku. Dia tidak pernah mau membiarkan kebencian orang lain yang tanpa alasan, tanpa sebab terhadap dirinya. Dia tidak pernah mau membiarkan situasi yang sulit, kekecewaannya dia. Dia tidak pernah mau membiarkan itu menghancurkan hidupnya, masa depannya. Hari ini, mari belajar untuk setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kau lihatlah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagiku di dalam hidupku, setiap waktu. Jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari terbuka kepada Tuhan. Kalau ada yang memang kita harus akui kesalahan, dosa, akui. Dia Allah yang pemurah, Allah yang penuh dengan kasih. Untuk setiap dosa dan kesalahan yang kita akui, maka Tuhan katakan Dia akan mengampuni kita. Dia akan menyucikan kita dari semua pelanggaran. Mungkin kita selalu hidup dalam masa lalu, salahkan ini, salahkan itu, salahkan orang lain, salahkan keadaan. Mari berhenti salahkan orang lain, berhenti salahkan keadaan. Stop. Tapi mulailah lihat ada tangan Tuhan yang sedang terulur pada urusan. Mari sambut tangan Tuhan itu. Dia yang mengangkat engkau dari lumpur keterpurukan. Dia yang sedang mengeluarkan engkau dari sumur yang membuat engkau terkurung selama ini. Dia sedang mengulurkan tanganmu. Ada jerat-jerat maut yang sedang memintai engkau. Karena kau selalu salahkan orang lain, selalu salahkan keadaan. Lihatlah tangannya sedang terulur. Tangannya yang sudah mengalahkan maut itu sedang terulur kepadamu. Dan dia sedang mengangkat engkau keluar dari jerat-jerat si jahat itu. Yang diperlukan hanya hatimu memberikan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah pegang dan Tuhan pegang tanganmu,
Jalanlah sama-sama dengan Tuhan. Jangan jalan sendiri lagi. Jalanlah sama-sama dengan Tuhan. Satu kali ada satu cerita. Seseorang melihat ada dua pasang telapak kaki. Bekas-bekasnya itu ada di pinggir pantai. Yang satu besar dan satu kecil. Semakin dia lihat terus berjalan. Dan kemudian dia lihat tiba-tiba telapak kaki yang kecil itu gak ada lagi. Kok cuma satu itu. Sepasang aja telapak kaki yang besar. Kemudian dia tanya, Tuhan, apa maksudnya ini? Dan Tuhan berkata, dua pasang telapak kaki yang sedang berjalan ini adalah telapak kakiku dan telapak kaki. Yang besar itu adalah telapak kakiku dan yang kecil telapak kakimu. Maka lihat, kita selalu bersama-sama. Tapi kemudian dia teringat, Tuhan, tapi kenapa di tempat-tempat tertentu itu kok cuma ada sepasang? Di mana? Apakah engkau tinggalkan aku? Tuhan bilang, tidak, anakku. Pada waktu ada keadaan yang membahayakan engkau, aku menggendong, makanya tidak nampak bekas telapak kaki. Hanya akulah yang berjalan menggendong engkau melewati tempat-tempat yang berbahaya itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau Allah Immanuel. Bibir Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Segera kau yang di rumah yang kau dengarkan firman ini, Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. 59 tahun yang lalu, dah waktu papa saya meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil-kecil, dan kemudian satu saya di dalam perut. Bertahun-tahun saya bertanya, why? Kenapa Tuhan? Kenapa tidak Engkau belokkan sedikit saja Tuhan? Kenapa tak sanggup Engkau tolong sehingga dia tidak perlu meninggal dan saya tidak pernah lihat dia? Bertahun-tahun pertanyaan itu terus ada, dan pertanyaan itu tidak terjawab. Sampai hari ini saya memang tidak terlalu mengerti mengapa itu harus terjadi. Tapi satu kali kemudian Tuhan kata, aku tidak pernah tinggalkan engkau. Tidak semua rancanganku harus engkau ketahui dengan jelas. Tapi pada akhirnya engkau akan melihat aku yang pegang kendali.
Dan setelah kami menjalani kehidupan ini, kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan yang kuat itu memegang kami sekeluar semua. Dan Dia tidak pernah tinggalkan. Kami pernah melewati masa-masa sulit, tapi Tuhan tidak tinggalkan. Karena Dia Allah. Dan sekarang tangan yang kuat itu sudah mengangkat engkau dari lumpur ke terpurukkan. Tangan yang kuat sudah mengeluarkan engkau dari sumur keterpurunganmu selama ini. Dan tangan yang kuat sudah melepaskan engkau dari jerat-jerat senjata. Yang Tuhan inginkan adalah pegang tangan Tuhan terus. Dan jalanlah bersama-sama dengan Dia. Jalan sama-sama dengan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa jadi kemuliaan. Amin. Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapa Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah. Mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoeo, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi kepada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. Dan saya pernah in my life tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini sadarlah dia bahwa orang upahan
di rumah bapaknya itu keadaannya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah mungkin sebesar ember, habis semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapak, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, 1 kali cukup. Tidak, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dari cuma kerajaan Allah. He's very gracious. Luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik. Jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri. Tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih. Itu sanctification. Bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis dan itu cincin materai. Kedua adalah akses. Ya, authority, lalu akses. Dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal, ya. Ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga itu, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudaraku. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah. Karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance. Menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bagi berdiri di atas nama Bapak, terima kasih pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Di mana pada minggu-minggu yang boleh kami lewati, kami lalui bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Jika kami boleh ada hingga sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan kami, memberikan kami kelebihan, memberikan kami pengharapan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi orang yang dapat dipercaya dan mendapat banyak berkat. Terima kasih Tuhan, kami tidak melihat masalah kami yang boleh melanda kehidupan kami saat ini, tetapi kami melihat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu, yang senantiasa memegang kami, memegang kendali atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat gembala kami, Bapak Pendeta Yohanes Beni, yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Berkati gembala kami Bapak Pendeta Yohanes Beni beserta Ibu Esther dan keluarga. Tuhan berkati kekuatan dan kesehatan mereka Tuhan Yesus. Dalam setiap apapun yang mereka inginkan untuk memperlebar kerajaan Allah di kota ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa buat para pemimpin bangsa dan negara kami, baik yang tertinggi maupun yang terendah. Berikan mereka Tuhan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Berikan kekuatan dan kesehatan. Berikan mereka Tuhan Yesus roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu Bapa di surga. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, jamah Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah senantiasa ada di bangsa dan negara kami. Begitu juga dengan kota kami yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Berkati kota kami Tuhan, kota Padang Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah ada di kota ini Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kota ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga kami berdoa buat saudara kami yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu segala isi hati mereka, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Tuhan, berkati mereka Tuhan satu persatu Tuhan Yesus. Jika mereka dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, jamah mereka Tuhan, kuasa kesembuhan turun atas kehidupan mereka. Dalam setiap persoalan hidup, jika mereka dalam berbeban berat Tuhan, angkat beban mereka Tuhan, berikan kelegaan Tuhan. Berkati Tuhan keluarga demi keluarga, berkati anak-anak Tuhan Yesus, berkati pengusaha yang bekerja, kiranya Tuhan memberikan berkat yang berkelipat, sehingga Tuhan memberikan keberuntungan dan keberhasilan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga bersyukur buat siang hari ini di mana kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati tempat ini Tuhan Yesus, jamah kota ini Tuhan Yesus. Tuhan kami, biarlah setiap karyawan yang bekerja di tempat ini, kiranya Tuhan yang menjamah dan memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadi sebentar lagi juga Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, baik persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, atau persembahan ucapan syukur. Tuhan berkati, kiranya Tuhan yang memberkati dan membalasnya dengan berkat yang lipat ganda. Tuhan berkati juga kami jika sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami Tuhan, hantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Lepaskan kami dari segala kecelakaan bahaya Tuhan. Dan kami percayakan seluruh kehidupan kami seminggu ke depan Tuhan Yesus ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Kami tidak akan ragukan kasih-Mu Tuhan. Bukakan firman-Mu berkata, oh kasih Tuhan tak pernah berkesudahan, pertolongan Tuhan tak pernah terlambat. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami, senantiasa bersama-sama dengan kami, yang memegang kendali atas kehidupan kami, sehingga kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat itu akan menjadi milik kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan sebelum kami berpisah-pisah di tempat Tuhan Yesus, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Bapak Ibu, kita mengangkat tangan kita, mengalahkan hati kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulang dan terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, damai, sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, dan persekutuan dengan Allah Kudus yang menuntun, membimbing dan menyertai kehidupan mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Ya, saudara, sebelum pulang, kalau mungkin saudara
selesai ibadah yang sebenarnya masih ada waktu, sebetulnya boleh kita fellowship.